Kalau kita membicarakan masalah cinta itu memang sangat kompleks ya, sangat luas, sangat universal. Tapi saya bisa merasakan sampai sekarang, bahkan saya baru pertama kali ketemu dengan Eyang. Saya belum pernah kali bertemu dengan Ibu Ainun. Tapi saya bisa merasakan dalamnya cinta itu. Sebelum saya membaca buku ini loh ya. Cuman saya juga tahu ada film tentang Rudy Habibie. Ada perempuan sebelum Ainun. Apakah Ilona itu cinta pertama Eyang? Atau justru sebelumnya ada lagi cinta sebelum Ilona? Soalnya begini ya, saya sebagai orang yang umur 80 tahun, kenal satu namanya cinta, kedua cinta sejati, ketiga cinta ilahi. Cinta bagi saya itu cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta pada sesama manusianya. Cinta pada karya sesama manusianya. Cinta pada pekerjaannya. Itu cinta bagi saya. Dalam arti yang luas. Saya bisa cinta sama seseorang. Tapi bukan berarti cinta saya untuk menikahinya. Oke. Saya cinta karena sayang, karena perilakunya baik. Iya. Saya bisa harapkan bahwa masa depan bangsa atau dia baik. Saya cinta karena dia jujur. Piano sekarang ini ada di belakang saya. Itu karena Ya itu cinta lain. terhadap musik. Saya dulu tidak pernah belajar main piano. Ilham jagoan, Tareq jagoan, Ibu Ainun jagoan main piano. Eyang nggak bisa? Nah, hanya bisa 2 jari aja. Tapi kalau mereka jagoan. Pertanyaan mengapa tadi kan ada piano, Betul. itu karena tiap hari ulang tahunnya Ibu Ainun, kita melaksanakan konser di ruangan ini. Jadi bisa piano, baru saja tanggal 11. Tanggal 11, betul. Ini masih harus dipindahkan nanti. Oh, jadi sebenarnya tidak di sini Tidak, tempatnya. kebetulan aja. Cuma dia masih malas membawa, Oh iya. mengambil. Iya, betul. Jadi ini adalah milik Ilham sebenarnya ya. Ya. Kemudian disimpan di sini dalam rangka setiap tanggal 11 Agustus ada konser yang dilakukan di sini Iya. mengenang Mengenang Ainun. Dan itu konsernya memberikan mengenang Ainun dengan karya-karya orang Indonesia yang ada kaitannya mengenai cinta. Kali ini saudara Ananda Sukarlan membuat dari karya puisi saya mengenai Manunggal. Ya, Manunggal cinta. Saya sama sekali tidak punya bayangan. Karena dapat surat, ada foto saya kira hitam putih. Cuma lihat gini sebentar. Ngapain. Sampai di Bandung, persis besoknya itu bulan puasa terakhir. Terus saya bangun, udah enak tidurnya. Jakarta nggak bisa, ambil buku, mulai kerja. Ya biasa, saya bawa. Tiba-tiba ibu saya bilang, Rudy, kamu ke tante besar. Ngapain? Saya bilang, ini loh, kamu bawa paket. Oh nggak mau. Terus Fani, adik saya diambil. Ayo, ikut gitu. Terus ibu saya, ayo lekas, kamu ikut saja. Ngapain selalu baca. Udah saya tinggalkan buku, saya ikut. Sampai saya kira rumahnya Ainun dulu di Cimbulit. Saya kira loh ternyata di Rangga Malela. Saya nggak tahu. Saya kan udah lama nggak di situ. Ya. Terus Fani tanya, kamu turun gitu? Nggak mau. Jadi saya tunggu di mobil. Si Fani masuk aja. Dia ngobrol dengan keluarganya, ibu mertua saya. Karena kawan karib dengan keluarga Bibi. Taunya Ainun ada situ, saya masuk. Masuk gila si Fani nggak keluar-keluar. Saya masuk, buka pintu, teriak, halo. Tidak dia jawab.
Terus saya masuk lagi, saya lihat itu ada foto-foto. Saya lihat foto-foto gitu. Saya masuk ada gang gitu, tiba-tiba ada orang jahit. Saya lihat, kok nggak ada orang. Terus saya lihat ada Ainun. Saya ini Ainun. Saya, Ainun, itu udah gitu. Waktu dia lihat saya kaget. Cantiknya kamu. Di situ saya rasakan pertama kalinya yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Yang mata saya bertemu dengan mata dia. Dan getaran jiwanya dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer sedetik sampai ke sana. Dan men-trigger seluruh sirat keluar dari keseimbangan. Saya tidak tahu cantiknya kamu. Terus saya bilang, gila gula Jawa jadi gula pasir. Si Ainun dia bilang, dia mungkin dalam hatinya, mungkin Ainun juga mendapat getaran itu. Saya tidak tahu, Kong. Dia orang, dia diem. Tapi ya jelas dia lihat saya, mungkin dalam hatinya dia dapat getaran itu, dia gondok, cuma dia kesimpulan, orang ini nggak berbeda. Dia bilang apa adanya, tapi dia tahan diri. Orang ketemu jodohnya, getaran cinta ilahi dengan kecepatan 300.000 kilometer sedetik. Kena bahwa itu saling berkena, saling getaran itu berdansa, tal dengan musik tertentu. Itu ditentukan oleh Allah. Dan kalau dia mati, yang tentukan Allah. Oke. Sebentar Eyang, saya punya sesuatu untuk Eyang. Saya simpan dulu bukunya di sini. Nih Eyang ya. Wow. Ini hadiah untuk Eyang. Wow. Saya bantu bukakan Ya, ya boleh, Eyang boleh, ya. boleh. Wah, sebentar. Lekker. Tampaknya it's lekker ya. Iya. Apa ini? Wow. Klapertat. Klapertat ini kesukaan saya. Tahu dari mana ya? Saya tahu dong, Eyang. Khusus Wah, untuk Eyang infonya hebat. saya bawakan klapertat untuk Eyang. Yes. Tapi ada yang gak kalah dari klapertat. Apa? Ini saya simpan dulu Eyang, Ya. sebentar. Saya simpan dulu, ada satu lagi. Ini harus masuk di lemari es sekarang. Eyang tahu nggak ini apa? Nih. Keju ya? Wow, saya suka ini. Apa Kacang. Kacang. Kok hebat. Eyang bener masih bisa makan ini semua? Bisa? Ini Saya boleh makan apa saja kecuali babi. Nggak ada pantangan ya Eyang Gak ya? ada. Bentar Eyang, biar semua bisa lihat nih Eyang ya. Saya simpan di sini Eyang ya. Tuh, Wah. bener nih kacang. Iya. Tuh, kacang tanah yang direbus. Iya, Paling ini enak. yang paling enak. Tapi memang ini di Bandung banyak sekali sih Eyang ya. Iya. Nanti disimpan, langsung dimakan. Mau saya bukakan juga Eyang? Enggak. Saya bukakan untuk Eyang. Nah, udah dah. Sudah? Udah. Tapi katanya, Nanti saya makan lagi. iya. Katanya Eyang itu di usia yang 80 tahun sekarang ini masih makan sate kambing. Iya. Saya suka. Kok bisa sih Eyang? Ya, betul. Kan nggak boleh katanya makan sate kambing, bahaya, kolesterol tinggi dan lain sebagainya Eyang. Ya, soalnya dia bilang kalau makan sate kambing itu tekanan darahnya nih meningkat. Iya. Ya, saya tekanan darah rendah. Jadi saya makan itu distimulate jadi tekanan darah saya jadi normal. Jadi it's okay. Asal tidak sering-sering. Nah, tidak boleh sering-sering. Ya. Eyang tapi berarti makanan favoritnya apalagi sih Eyang? Saya tuh cuma taunya Tempe, tempe, kemudian tahu, dan nasi. dan nasi berserta sayur ngawur. Saya ngawur ya.